Halo Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Budi Lestari, Guru kelas 6 SD Negeri 1 Pupuat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman tentang topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Adapun modul yang terdapat pada topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, materi yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, hendaknya selalu memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Materi selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Peran guru sejak merancang, memfasilitasi hingga pelajaran mesti hadir secara utuh dalam setiap proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Materi selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis, seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan zaman. Kita sampai pada modul 2, materi yang pertama, yaitu mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menempatkan pendidikan, pikiran murid sesuai dengan konteks pendidikan nasional berdasarkan garis-garis bangsanya atau kultural nasional yang akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan keterampilan berpikir murid. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Sebagai perlawanan terhadap sistem yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Emong, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tuludu, Ing Madiu Mangun Karso Tut Uri Handayani. Modul 2, materi berikutnya yaitu menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa pula, manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, untuk merasa dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakannya sebagai manusia merdeka. Pada modul 3, materi yang dibahas yaitu tentang kodrat murid. Kodrat murid ada 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman.
Materi selanjutnya pada modul 3 yaitu trikon. Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris dalam pendidikan. Guru memfasilitasi murid untuk menentukan tujuan apa yang ingin dipelajari, memantau proses pembelajaran yang dilalui, dan membimbing murid untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah dilalui murid agar ia dapat memahami hubungan dirinya dengan lingkungannya, peran dan tugasnya di dalam lingkungan tersebut, serta kontribusinya dalam menjaga lingkungan. Materi pada modul 4, menumbuhkan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurnakan menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan juga melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Materi pada modul 4 yaitu tentang teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Materi pada modul 5 menghantarkan murid selamat dan berbahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Materi terakhir pada modul 5 menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Mohon komentarnya. Salam guru hebat.